hukumallah.org. Lampiran 8C. Perayaan-perayaan Alkitabiah. Mengapa tidak satu pun dapat dilaksanakan saat ini? Hari-hari raya kudus, apa yang sebenarnya diperintahkan oleh hukum? Hari-hari raya tahunan bukan sekedar perayaan atau pertemuan budaya. Itu adalah pertemuan-pertemuan kudus yang berpusat pada persembahan, korban, buah sulung, persepuluhan, dan ketentuan-ketentuan pentahiran yang Allah ikat langsung dengan bait suci yang Ia pilih. Ulangan 12 dari 5-6, Ulangan 12-11, Ulangan 16-2, Ulangan 16 dari 5-6. Setiap hari raya besar, Paskah, roti tidak beragi, minggu-minggu, Nafiri, hari pendamaian, dan pondok daun menuntut setiap penyembah untuk menghadap Tuhan di tempat yang dipilihnya, bukan di lokasi manapun yang disukai orang. Ulangan 16 dari 16-17. Paskah menuntut seekor anak domba yang dipersembahkan di tempat kudus. Ulangan 16 dari 5-6. Hari raya roti tidak beragi menuntut persembahan harian yang dibakar dengan api. Bilangan 28 dari 17-19. Hari raya minggu-minggu menuntut persembahan buah sulung. Ulangan 26 dari 1-2. Ulangan 26 dari 9-10. Hari raya Nafiri menuntut korban-korban yang dibakar dengan api. Bilangan 29 dari 1-6. Hari pendamaian menuntut ritual-ritual imam di ruang maha kudus. Imamat 16 dari 2-34. Hari raya pondok daun menuntut korban harian. Bilangan 29 dari 12-38. Perhimpunan hari ke-8 menuntut persembahan tambahan sebagai bagian dari siklus hari raya yang sama. Bilangan 29 dari 35-38. Allah menjelaskan hari-hari raya ini dengan ketelitian besar dan berulang kali menegaskan bahwa semuanya adalah hari-hari raya yang ditetapkannya, yang harus dipelihara tepat seperti yang diperintahkannya. Imamat 23 dari 1-2, Imamat 23 dari 37-38. Tidak ada satupun bagian dari pemeliharaan ini yang diserahkan kepada penafsiran pribadi, kebiasaan setempat, atau penyesuaian simbolis. Tempatnya, korban-korbannya, imam-imamnya, dan persembahan-persembahannya, semuanya termasuk dalam perintah itu. Bagaimana Israel menaati perintah-perintah ini pada masa lalu? Ketika bait suci masih berdiri, Israel menaati hari-hari raya itu tepat seperti yang Allah perintahkan. Orang-orang pergi ke Yerusalem pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ulangan 16 dari 16-17. Lukas 2 dari 41-42. Mereka membawa korban-korban mereka kepada para imam, dan para imam mempersembahkannya di atas mezbah. Mereka bersukacita di hadapan Tuhan di tempat yang Ia kuduskan. Ulangan 16-11. Nehemia 8 dari 14-18. Bahkan Paskah sendiri, yang paling tua dari semua hari raya nasional, tidak dapat dipelihara di rumah-rumah setelah Allah menetapkan tempat kudus yang terpusat. Paskah dapat dipelihara hanya di tempat di mana Tuhan menempatkan namanya. Ulangan 16 dari 5-6. Kitab suci juga menunjukkan apa yang terjadi ketika Israel berusaha memelihara hari-hari raya dengan cara yang salah. Ketika Yerobeam menciptakan hari-hari raya dan tempat-tempat alternatif, Allah menghukum seluruh sistemnya sebagai dosa. 1 Raja-Raja 12 dari 31-33. Ketika umat mengabaikan bait suci atau membiarkan kenajisan, hari-hari raya itu sendiri menjadi tidak dapat diterima. 2 Tawarikh 30 dari 18-20. Yesaya 1 dari 11-15. Polanya konsisten, ketaatan menuntut bait suci, dan tanpa bait suci tidak ada ketaatan. Mengapa perintah-perintah hari raya ini tidak dapat ditaati saat ini?
Sesudah kehancuran bait suci, struktur yang diperintahkan untuk hari-hari raya itu tidak lagi ada. Bukan hari-hari rayanya hukum tidak berubah, tetapi unsur-unsur yang diwajibkan. Tidak ada bait suci, tidak ada mezbah, tidak ada imamat Lewi, tidak ada sistem korban, tidak ada tempat yang diperintahkan untuk mempersembahkan buah sulung. Tidak ada kemampuan untuk mempersembahkan anak domba Paskah. Tidak ada ruang Maha Kudus untuk hari pendamaian. Tidak ada korban harian selama hari raya Pondok Daun. Karena Allah mensyaratkan unsur-unsur ini untuk ketaatan pada hari-hari raya, dan karena unsur-unsur itu tidak dapat diganti, disesuaikan atau disimbolkan, maka ketaatan yang sejati sekarang mustahil. Seperti Musa memperingatkan, Israel tidak diizinkan mempersembahkan Paskah di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, melainkan hanya di tempat yang akan dipilih Tuhan. Ulangan 16 dari 5-6. Tempat itu tidak lagi berdiri. Hukum masih ada, hari-hari raya masih ada. Tetapi sarana untuk menaati sudah tiada. Disingkirkan oleh Allah sendiri. Ratapan 2 dari 6-7. Kesalahan pemeliharaan hari raya yang simbolis atau diciptakan. Banyak orang hari ini mencoba menghormati hari-hari raya melalui peragaan simbolis, pertemuan jemaat, atau versi-versi yang disederhanakan dari perintah-perintah Alkitab. Mengadakan seder Paskah tanpa anak domba. Mengadakan hari raya Pondok Daun tanpa korban. Merayakan Syavuot tanpa buah sulung yang dibawa kepada seorang imam. Menciptakan ibadah bulan baru yang tidak pernah diperintahkan dalam Taurat. Menciptakan hari-hari raya latihan atau hari-hari raya profetis sebagai pengganti. Tidak satupun dari praktik-praktik ini muncul dimanapun dalam kitab suci. Tidak satupun dipraktikkan oleh Musa, Daud, Ezra, Yesus, atau para rasul. Tidak satupun sesuai dengan perintah-perintah yang Allah berikan. Allah tidak menerima persembahan simbolis, imamat 10 dari 1-3. Allah tidak menerima ibadah yang dilakukan di mana saja, Ulangan 12 dari 13-14. Allah tidak menerima ritual yang diciptakan oleh imajinasi manusia. Ulangan 42. Hari raya tanpa korban bukanlah hari raya Alkitabiah. Paskah tanpa anak domba yang dipersembahkan di bait suci bukanlah Paskah. Hari pendamaian tanpa pelayanan imamat bukanlah ketaatan. Meniru hukum-hukum ini tanpa bait suci bukanlah kesetiaan. Itu adalah kesombongan. Hari-hari raya menantikan bait suci yang hanya Allah dapat pulihkan. Taurat menyebut hari-hari raya ini sebagai ketetapan untuk selama-lamanya, turun-temurun. Imamat 23:14, Imamat 23:21, Imamat 23:31, Imamat 23:41. Tidak ada apapun dalam kitab suci, hukum, para nabi, atau Injil yang pernah membatalkan penetapan itu. Yesus sendiri menegaskan bahwa bahkan huruf terkecil dari hukum tidak akan lenyap sampai langit dan bumi berlalu. Matius 5 dari 17-18. Langit dan bumi masih ada. Karena itu, hari-hari raya itu tetap ada. Namun, hari-hari raya itu tidak dapat ditaati saat ini karena Allah telah menyingkirkan tempatnya, mezbahnya, imamatnya, sistem korban yang mendefinisikan hari-hari raya. Karena itu, sampai Allah memulihkan apa yang Ia singkirkan, kita menghormati perintah-perintah ini dengan mengakui kesempurnaannya, bukan dengan menciptakan pengganti simbolis. Kesetiaan berarti menghormati rancangan Allah, bukan memodifikasinya. Seri ini dan banyak studi lain tentang hukum Allah dapat ditemukan di situs hukumallah.org.